Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Summa alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matis shihah wal afiyah. Alhamdulillah alladzi ja'ala nikaha sababan li baqa'in naslil anami wa wasilatu ila ishtibakis syu'bi wal aqwam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa sahibil izzi wassidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi asyurafa nujumul huda wasyifa amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan keterangan dalam kitab Fathul Izar yang kemarin kita bahas tentang waktu-waktu kaitannya dengan berhubungan antara suami istri. Maka untuk pembahasan yang berikutnya yakni tentang bayanu tadbiril harsi, utawi iki iku perkara kang jelasake mertelake tentang aturan-aturan di dalam berhubungan suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Qala wis dawuh sapa al-imamu imam al-alimu kang alim, al-alamatu kang banget alime, Jalaluddin yaiku Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ini adalah salah satu ulama mufassir, yaitu pengarang kitab tafsir Jalalain. Kitab Jalalain itu ditafsiri, dibuat oleh Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Lah ini salah satunya adalah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti fir rahmatiin dalam kitab Rahmah. Nama lengkap kitabnya adalah Ar-Rahmah fit-Tibi wal Hikmah. Iklam ngertiya sapa sira anal jima'a sak temene jima'. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, iku la yasluhu ora patut apa al-jima' illa inda hijani syahwati, kejaba ing dalem nalikane owah-owahe syahwat, tegese bangete syahwat. Ma'a istidadil mani, sartane cawe-cawene mani utawa siap-siape mani. Fayam bagi mongko iku prayoga apa ayakhruja yen to ngetokake sapa wong hu ing almaniyu fil hali ing dalam tingkah saknalika. Menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, salah satu ulama mufassir yang mengarang kitab Tafsir Jalalain, beliau membuat kitab namanya kitab Ar-Rahmah fit-Tibi wal Hikmah, bahwasanya yang namanya hubungan suami istri ay al-jima' itu tidak sepatutnya dilakukan kecuali kalau memiliki hijanus syahwati, syahwat yang sudah memuncak, ma'a istidadil mani, sartane istidad niku pun siape air sperma. Fayam bagi maka prayoga apa ayu khruja yen to ngetokake sapa wong hu ing almani fil hal ing dalam tingkah sanalika. Ini sebagai gambaran bagi pasangan suami istri, jika memang sudah memiliki syahwat yang memuncak, maka alangkah baiknya seyogianya bagi seorang suami untuk segera melampiaskan hasratnya kepada wanita yang halal bagi dirinya, yaitu istrinya. Ini bagi wanita yang sudah menikah. Yang menjadi pertanyaan itu ketika hijanu syahwat bagi mereka-mereka yang masih muda-mudi. Artinya mereka-mereka yang belum berpasangan, masih jomblo. Bagaimana menyikapinya orang yang memiliki hijanu syahwat. Syahwatnya menggelora, syahwatnya memuncak, tapi mereka belum memiliki pasangan hidup. Ini bagi mereka-mereka sahabat-sahabat yang masih jomblo, yang belum memiliki
pasangan tentunya merupakan sebuah polemik, sebuah suatu permasalahan. Nah, maka kita akan masuk dalam hal ini adalah kaitannya dengan hukum. Kalau sekarang itu anak muda sekarang itu biasanya ada yang melakukan yang namanya onani, atau kalau bagi perempuan namanya masturbasi. Kalau dalam bahasa Arabnya niku adalah al-istimna, atau dalam fikihnya itu sering dikatakan dengan an-nakihu bil yadi, orang yang menikah dengan tangannya. Artinya melakukan onani, ya. Jadi bagaimana hukum onani bagi mereka-mereka yang masih muda-mudi yang belum memiliki pasangan hidup? Di dalam Al-Qur'an menika sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh wonten ing surat Al-Mu'min. Walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim wa ma malakat aymanuhum ghairu mal fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Walladzina la yang akeh hum utawi alladzina li furujihim maring farjine alladzina iku hafizuna wong-wong kang padha bisa njaga. Ini kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu qad aflahamal mu'minun, sungguh beruntung orang yang satu, yaitu walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang bisa menjaga farji kemaluannya, yang bisa menjaga alat vitalnya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada dua, yaitu yang pertama kepada istri-istri mereka atau budak sahayanya. Karena sekarang sudah tidak ada budak sahaya, maka yang masih ada adalah pada istri-istri mereka. Fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang melakukan sebuah hubungan selain daripada istri dan budak-budak mereka, maka mereka faulaika humul adun, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Artinya hukum orang yang melakukan onani, masturbasi, niku ulama sekawan sepakat, yaitu mengatakan hukumnya adalah haram. Baik Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal maupun Imam Hanafi, 4 mazhab sepakat. Walaupun masih terjadi ikhtilaf perbedaan tentang mutlaknya keharaman berbuat onani tersebut, tapi kalau kita mendapati pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya hukum onani tersebut dihukumi adalah haram. Sebagaimana Allah menika wau sampun dawuh walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi yang diperbolehkan itu melakukan hubungan yang bersifat farji kepada istrinya yang sah atau kepada budaknya. Nah ini selain daripada itu, maka faulaika humul adun, orang-orang yang berlebihan. Sementara dalam ayat yang lain Allah menuturkan wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi kembali, hukum onani ulama sekawan madhab berpendapat hukumnya adalah haram. Dalam kitab Al-Fiqhu ala madzahibil arba'ah dipun terangaken al-istimna'u bil yadi ismun azimun, bahwasanya al-istimna, orang yang onani, orang yang masturbasi, atau orang yang menikah dengan tangannya, ya, mengalami manfaat enak-enak dari tangannya, itu termasuk ismun kabirun, termasuk dosa besar, dan juga termasuk suatu perilaku yang menyimpang. Maka dari itu ini merupakan suatu dosa besar. Itu dalam kitab Al-Fiqhu ala madzahibil arba'ah dipun sebutaken bahwasanya hukumnya adalah dosa besar bagi mereka yang melakukan masturbasi ataupun onani. Bahkan di dalam hadis yang lain dipun terangaken sab'atun, ada 7 golongan. Lam yanzurullahu azza wa jalla lahum, Allah di mana Allah tidak akan melihat mereka.
Wong pitu kala wau besok ning dina kiamat Gusti Allah ora bakal ningali. Wala yuzakkihim lan Gusti Allah ora bakal bersihake. Kemudian Allah tidak akan membersihkan mereka. Ya. Walam yajma'uhum al alamina lan Gusti Allah mboten bakal ngumpulake tiang-tiang wau kepada ma'al alamina sartane wong-wong alam kabeh. Artine orang-orang yang selalu berbuat onani ini besok ning dina kiamat bakal dipisah oleh Allah, tidak dikembulke dengan makhluk-makhluk alam kabeh. Wa awwalu man dakhalan nar, dan orang yang pertama kali masuk neraka illa ayyatuba kecuali kalau dia bertobat kepada Allah, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah. Menika diulang-ulang ngantos ping 3. Illa ayyatuba. Faman taba taballahu alaihi annakihu yadaudian. Di antara 7 golongan yang dimaksud oleh Allah adalah nakihu yadahu, orang yang menikah dengan tangannya. Artinya napa? Mula abah, yaitu orang yang melakoni utawa melakukan onani masturbasi bil yadi dengan tangan mereka atau dengan segala macam bentuk apapun selain daripada tangan. Ini bagi mereka-mereka yang belum memiliki pasangan hidup, muda-mudi di zaman sekarang, biasanya kalau mereka mengalami hijanus syahwat. Napa niku hijanus syahwat? Hijanus syahwat itu ketika nafsu memuncak, bingung mau melampiaskan kepada siapa. Akhirnya masuk ke kamar mandi dengan sabun, dengan lain sebagainya, dengan alat bantu apapun yang menyebabkan air maninya keluar. Ini merupakan suatu ismun kabirun, dosa besar menurut Imam Syafi'i. Bahkan dalam hadis lain dituwun terangaken, la'anallaha, Gusti Allah melaknat nakiha bil yadi, melaknat maring wong kang nikah dengan tangannya. Artinya ya niku mau orang yang onani, orang yang masturbasi. Maka bagi pemuda-pemudi sekalian yang masih jomblo, sahabat-sahabat sekalian yang belum memiliki pasangan hidup, alangkah baiknya kita melakukan sebagaimana yang telah didhawuhake dening Kanjeng Nabi, ya ma'syarus syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji faman lam yastati' fa alaihi bisyawmi fa innahu lahu wijaun. Maka wahai para pemuda, jika engkau sudah memiliki alba'ah, kemampuan, modal, ya, maka menikahlah. Tapi kalau memang belum bisa untuk menikah, melakukan dengan berpuasa. Salah satu untuk menghambat syahwat itu dengan cara berpuasa. Karena dengan cara berpuasa ini syahwat akan menurun, ya. Orang tersebut tidak memiliki kekuatan untuk melakukan yang namanya nafsu birahi. Nah ini, makanya menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, alangkah baiknya jika seorang suami yang sudah memiliki hijanus syahwat atau sudah siapnya istidadul mani, maka seyogyanya bagi dia untuk menumpahkan atau mengeluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan ini akan menjadi bahaya penyakit bagi orang tersebut. Kama kaya dene barang yakhruju kang ngetokake sapa wong al fudlata ing turahan ar-radiyata kang bangsa asor bil istifroghati kelawan ngosongake kal musahalati kaya dene pira-pira perkara kang bisa ngrusak. Fa inna fi habsihi mongko sak temene iku ing dalem ngekermani inda dzalika ing dalem nalikane mengkono-mengkono hijanus syahwat apa dororon bahaya aziman kang gede. Sebaliknya, ya, jika orang tersebut sudah memiliki hijanus syahwat kemudian ia diempet, artinya ditahan, ini justru akan membahayakan bagi kesehatan orang tersebut. Ini bagi mereka yang sudah memiliki istri.
sudah memuncak tapi justru kok malah ditahan nafsu birahinya untuk mengeluarkan air sperma, ini akan menjadikan sebagai sebuah penyakit. Wal muksiru lan utawi wong kang ngakehake minal jima'i saking berbuat jima, iku la yakhfa ora samar apa harmuhu pikune al muksir sari'an hale enggal-enggal. Wakillati kuwatihi lan sithike kekuatane al-muksir wa dhuhuru syaibi lan tampake pira-pira uban fihi ing dalem al-muksir. Sebaliknya, kalau tadi orang yang memiliki hijanus syahwat ditahan, ini akan menjadikan musababnya penyakit. Tapi sebaliknya, wal muksir, orang yang sering melakukan hubungan suami istri secara intim berlebih-lebihan, dalam satu hari peng telu, peng papat, ya, seminggu ngantos peng melebihi harinya ngantos peng 20 kali. Orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam melakukan jima, maka la yukhfa harmahu sari'an, maka dia akan mengalami proses penuaan secara dini. Ini menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Ar-Rahmah. Orang yang sering melakukan jima ini justru akan menuai menupus proses penuaan secara dini. Waqillatu quwwatihi, dan hilanglah kekuatan dalam dirinya. Orang yang sering melakukan hal semacam itu akan mengurangi kekuatan di dalam tubuhnya. Wa dhuhuru syaibi lan tambahi pira-pira uban. Mangkane wong kok sering ubane akeh, di samping menunjukkan sebagai tanda penuaan wong niku wis tuwa, juga karena seringnya melakukan hubungan suami istri. Nah ini kalau orang tersebut muksir, makanya kita menjadi orang itu yang tengah-tengah saja. Sebagaimana dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Agar kita menjadi umat-umat wasaton, umat-umat pertengahan, yaitu orang yang sedang-sedang mawon, tidak berlebih-lebihan. Ya ora seneng ngempet, enggak pernah memberikan istrinya ya di dalam mempergauli istri, atau orang yang sering melakukannya berlebih-lebihan, makanya diambil tengah-tengahnya saja. Sebagaimana kaidah mengatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah tengah-tengahnya saja, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula jarang-jarang memberikan hubungan suami istri. Jadi tengah-tengahnya saja, semampunya saja, sesuai dengan kekuatan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sebagai bentuk harmonisasi di dalam rumah tangga. Niki menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, orang-orang yang berlebih-lebihan muksir di dalam melakukan hubungan suami istri ini justru akan mempercepat proses penuaan. Wakillatu kuwatihi, dan mempercepat atau hilangnya kekuatan di dalam diri orang tersebut. Ya niki, makanya khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah tengah-tengahnya. Ini bagi orang yang sudah memiliki pasangan hidup. Nah, maka ada sebuah pertanyaan, bagaimanakah hukum istimna atau onani bagi orang yang sudah memiliki pasangan hidup? Kalau tadi hukum onani bagi mereka yang masih jomblo, masih muda-mudi, hukumnya ulama sekawan sepakat hukumnya adalah haram. Sebagaimana dawai Allah tadi mengatakan, walladzina hum li furujihim hafiduna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan, yaitu orang-orang yang tidak bisa menjaga farjinya kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Lah zaman saniki pun mboten wonten budak, maka endane namung istri. Nah, orang-orang yang berlebih-lebihan menika waru'a dzalika faulaika humul adun, orang-orang yang berlebihan. Sebagaimana ayat lain Allah mengatakan wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin.
Ya, jadi sepakat ulama onani bagi mereka yang masih jombloan, yang belum memiliki pasangan hidup, sepakat ulama 4 mazhab mengatakan hukumnya adalah haram. Bahkan tadi dalam kitab Al-Fiqhu ala Mazahibil Arba'ah dipun terangaken wal istimna'u bil yaddi ismun azimun. Melakukan perbuatan onani, masturbasi, ya, atau menikah dengan tangannya sendiri, ini merupakan ismun azimun, dosa besar. Bahkan besok ning dina kiamat yaji'u yaumal kiamah, orang yang suka melakukan onani besok ning dina kiamat maka tangannya akan menjadi pasangan bagi zakarnya orang tersebut dan dalam keadaan tangannya mengalami kehamilan atau tangannya hamil. Ini bagi mereka yang masih muda-mudi. Sedangkan hukum onani dalam kitab Ihya Ulumuddin bagi mereka yang sudah memiliki istri ini tidak apa-apa, artinya diperbolehkan. Menurut Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin diperbolehkan suami melakukan istimna atau mula'abah. Suami melakukan mula'abah, yaitu dengan tangan seorang istri, ini diperbolehkan apabila dengan satu catatan istri tersebut mengalami menstruasi atau sedang haid. Karena yang laki-lakinya ini mengalami hijanus syahwat banget, syahwate wis ora kuat kepriye kenyong bojoku isik PMS, isik haid, tidak boleh dalam Islam, haram mempergauli istri masih dalam keadaan haid. Maka menurut Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali diperbolehkan bagi suami untuk melakukan istimna. Istimna niku bahasa Indonesia niku coli. Ne bahasa Jawa niku mau ya rodok saru, jadi tidak perlu saya ucapkan. Jadi tidak diperbolehkan. Tapi yang melakukan istimna adalah istrinya sendiri. Jadi ojo dumeh istrinya masih dalam haid, suami masuk kamar mandi dolanan dewe, tidak boleh. Harus ada aturannya. Menurut Imam Ghazali menika dalam kitab Ihya Ulumuddin, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, yang memegangnya adalah istrinya. Tidak boleh mentang-mentang istrinya sedang haid, sampean ke kamar mandi sendiri ya sambil pegang HP, mulai ini perbuatan dosa. Nah, kalau dipegang istrinya tidak apa-apa. Artinya melakukan istimna adalah istrinya, ini diperbolehkan. Satu catatannya adalah istri dalam keadaan menstruasi sementara suami tidak tahan, mengalami hijanus syahwati au istidadul makni. Manene wis ora kuat iki, wis ngamuk-ngamuk wis gak kuat ki priye iki carane? Maka boleh melakukan al-istimna, yaitu mula'abah atau nakihul yad, mempermainkan dengan tangannya si istri. Apabila keluar maka si laki-laki wajib mandi jinabat atau mandi besar. Sementara kalau si istri enggak wajib, istri cuma membasuh tangannya saja. Maka ada sebuah guyonan. Ketika orang disuruh bertanya kepada seorang ustadz, ya yo siapa yang mau tanya? Saya Pak Ustadz, kenapa? Suami saya minta biar keluar air maninya Pak Ustadz. Saya menggunakan tangan. Lah kemudian keluar, apakah suami wajib mandi ataukah saya juga wajib mandi? Jawaban Ustadz tersebut, suami Anda wajib mandi. Sementara Anda sebagai istri tidak wajib mandi, cukup dibasuh dengan tangan saja. Cukup dibasuh tanganmu dengan air. Kemudian ada orang sambil ketawa-ketawa di pojokan, "Iya kamu, kenapa kamu enggak tanya kok malah ketawa-ketawa?" Kata orang tersebut, "Saya pasti sudah tahu jawabannya Pak Ustadz." Loh, apa jawabannya? Saya pasti disuruh berkumur-kumur. Kalau tadi dia mempermainkan barangnya suami dengan tangan, disuruh membasuh tangannya. Kalau saya sudah tahu jawabannya, saya pasti disuruh Anda untuk berkumur-kumur. Jadi kalau Anda cermati, sampean pasti tahu apa yang dimaksud oleh si penanya tersebut. Lah ini
di dalam kaitannya istimna terhadap suami istri ini diperbolehkan dalam tingkah istri sedang mengalami menstruasi. Ini menurut Hadratus Syekh Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Ini tentang hukum mula'abah atau onani, masturbasi bagi pasangan suami istri. Ada kelonggaran bagi suami karena dia mengalami hijanus syahwat, maka diperbolehkan untuk al-istimna. Walil jima' lan iku tetep kedue jima' kaifiyatun utawi pira-pira tata cara. Wahia utawi kaifiyah iku ayastalqiya yen to turu mlumah sapa almar'atu wong wadon. Nah, ini tentang caranya jima' yang baik menurut kitab Fathul Izar. Yang pertama iku antastalqiya yen to turu mlumah sapa almar'atu wong wadon ala zuhuriha ing atase gegere almar'ah. Wa ya'lu halan nindihi ha ing almar'ah sapa ar-rajulu wong lanang min a'laha saking arah dhuwure almar'ah. Yang pertama, posisi terbaik dalam hubungan pernikahan suami istri yaitu si istri tertidur di bawah, kemudian laki-lakinya berada tepat di atasnya. Nah, ini wali anna khairan fima adda dzalika al-hay'ah. Summa yula'ibaha tumuli dolanan sapa ar-rajul ha ing imro'ah. Mula'abatan kelawan dolanan khafifatan kang mesrah. Minadh-dhammi nyatane saking krangkul wa taqbili lan ngambung-ngambung wa nahwu dzalika lan sepadane menggunung-menggunung krangkul ngambung hatta idza hadarat sehingga ing dalem nalikane teka apa syahwatuha syahwate imro'ah ulija mongko nglebokake sapa rajul wa taharraka lan ngubah-ngubahake sapa rajul. Ini posisi terbaik dalam hubungan pernikahan, ya, istri berada di bawah kemudian laki-laki berada di atas. Di dalam Islam tidak ada larangan seorang suami melakukan posisi apapun. Makanya dalam ayat Al-Quran fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah istrimu, ladang-ladangmu sebagaimana yang kamu inginkan. Artinya mempergauli istri dalam posisi apapun, monggo silakan. Tidak ada larangan di dalam Islam. Posisi apapun tidak ada larangan apabila keduanya mengalami sebuah hubungan yang saling menyenangkan guna mencapai harmonisasi dalam hubungan rumah tangga. Tidak ada larangan di dalam Islam posisi apapun. Akan tetapi dalam kitab Fathul Izar, ini posisi yang paling apik adalah laki-laki berada tepat di atasnya. Ya, jadi wanita itu adalah wanita yang paling kuat. Laki-laki dan perempuan, sering saya katakan orang yang paling kuat itu adalah perempuan. Maka dalam posisi apapun wanita itu selalu di bawah. Di dalam masalah rumah tangganya pun wanita di bawah. Di dalam masalah apapun posisi wanita ikut di bawah. Bahkan sampai di dalam masalah kamar tidur pun posisi wanita itu tetap di bawah. Ini menunjukkan bahwasanya wanita bukan makhluk yang berada di bawah, bukan makhluk yang lemah, akan tetapi justru menunjukkan wanita yang paling kuat itu adalah wanita. Manusia makhluk yang paling kuat itu adalah wanita dibanding laki-laki. Makanya saya sering mengatakan wong wadon iku wong sing paling kuat. Artinya kalau di dalam masalah tolak itu ada ayat yang mengatakan alladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyuri wa asyra. Apabila seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, ya, maka seorang istri memiliki yang namanya iddah sebanyak 4 bulan 10 hari. Mungkin itu saja, nanti akan kita lanjutkan pada sesi atau perjumpaan yang akan datang insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.